Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Wa fi ayatil ukhra liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi shrah li sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. In tamsaskum hasanatun tasu'hum wa in tusibkum sayyi'atun yafrahu biha wa in tasbiru wa tattaqu la yadhurrukum kaiduhum syai'a innallaha bima ya'maluna muhit. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iyyakum wal hasad fa innal hasad ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul khatab. Shadaqallahul azim wa shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin muslimat, jemaah salat fardhu maghrib dan isya yang mulia. Dan semoga kiranya kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lebih dulu mari kita sama-sama memanjatkan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas berbagai nikmat yang Allah limpahkan kepada kita. Semoga kiranya dengan kita senantiasa dan pandai mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala, nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita mendatangkan kebahagiaan kepada kita, baik ketika kita hidup di dunia, apatah lagi nanti setelah kita hidup di kampung akhirat. Kaum muslimin yang berbahagia, bersyukur juga kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita dapat meluangkan waktu kita untuk menunggu waktu isya setelah kita melaksanakan sholat fardhu maghrib secara berjamaah. Karena di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW pernah mendatangi para sahabat, para jemaah yang mereka masih duduk menunggu di dalam masjid padahal mereka sudah selesai melaksanakan sholat maghrib. Sementara sebagian yang lainnya sudah pulang. Selesai sholat maghrib, sebagian yang lain pulang. Mungkin mereka pulang untuk melaksanakan sholat sunat rawatib. Siap sholat maghrib, langsung pulang. Karena memang sholat-sholat sunnah itu kan lebih utama untuk kita kerjakan di rumah. Sholat fardu di masjid. Lalu kaum muslimin yang berbahagia, masih ada di antara para jemaah tadi yang tidak pulang. Sahabat dan tidak pulang. Lalu Rasulullah bergegas datang kepada sahabat yang duduk menunggu tadi. Sehingga dalam riwayat itu hampir nampak betis dan lutut Nabi. Kan Nabi pakai jobar kan? Pakai dakin sabung celawak, pakai celana. Bergegas Nabi datang kepada sahabat itu. Apa kata Rasulullah SAW? Bahwa Rasulullah menyampaikan, Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan kebanggaannya kepada para sahabat yang mereka itu setelah selesai melaksanakan sholat maghrib berjamaah dan mereka menunggu lagi untuk mengikuti sholat isya yang nantinya. Jadi mudah-mudahan kita akan semua bahagia, termasuk
hamba-hamba Allah yang dimuliakan, yang dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para malaikatnya. Karena tiada lain, kita sekarang adalah duduk di masjid dalam rangka menunggu nanti datangnya masuknya waktu Isya. Yang diisi dengan pengajian, baca Al-Quran, berdoa, dan berbagai macam. Kemudian juga bersilaturahmi, bercerita dengan kawan-kawan kita tentang hal-hal yang bermanfaat. Kaum muslimin yang berbahagia, yang pada malam hari ini insyaallah kita isi dengan tausiah agama seperti disampaikan oleh pembawa acara tadi. Kita perhatikan nanti firman Allah SWT di dalam surah Al-Imran ayat 120 yang kita bacakan tadi. Seterusnya salawat dan salam untuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak dan Ibu kaum muslimin yang berbahagia, hari ini kalau saya tidak salah kita sudah berada pada malam ke-10 Rabiul Awal ya. Hari Jumat itu 12 Rabiul Awal. Jadi hari ini tadi tanggal 9, malam ini sudah malam tanggal 10 Rabiul Awal, di mana hari kelahirannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kaum muslimin yang berbahagia, untuk itu kita berbicara sedikit tentang bagaimana akhlaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam sebuah hadis, dalam sebuah hadis Sa'ad bin Hisam bin Amir, nama yang datang itu Sa'ad, namanya si Sa'ad anak Hisam. Hisam itu anak Amir. Jadi itu kalau dia ikut itu bersahabat namanya anak si anak si A. Jadi tiba Sa'ad anak Hisam cucu Amir. Ia sengaja datang ke Madinah menjumpai Siti Aisyah, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk apa? Untuk menanyakan. Ingin bertanya. Apa yang ditanyakannya? Yang ditanyakannya adalah, wahai Ummul Mukminin, wahai Aisyah, bagaimana akhlak Rasulullah? Contoh apa akhlak Rasulullah? Apa jawab Siti Aisyah, Ummul Mukminin? Bukankah kamu membaca Al-Quran? Itu jawab Siti Aisyah. Bukankah kamu selalu membaca Al-Quran? Itulah akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam selalu membaca Al-Quran. Al-Quran itu jadi bacaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ya Siti Aisyah, bagaimana akhlak Rasulullah? Jawab Siti Aisyah, bukankah kamu selalu membaca Al-Quran? Jadi Rasulullah selalu membaca Al-Quran. Setelah itu, apa yang tertera di dalam Al-Quran, itulah akhlak Rasulullah yang diterapkannya di dalam kehidupannya sehari-hari. Jadi kalau kita ingin mencontoh, mensuri tauladan akhlak Rasulullah, bacalah selalu Al-Quran dan terapkanlah di dalam kehidupan sehari-hari. Jadikan Al-Quran itu sebagai pedoman hidup kita. Kaum muslimin yang berbahagia, sekarang coba kita perhatikan salah satu ayat dari Al-Quran itu. Satu saja. Dan ini mengena kepada kita semua. Ya, kalau newak saudara, tidak ada nanda kalau termasuk punya superwita. Ya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? In tamsaskum hasanatun tasuhum wa in tusibakum sayyi'atun yafrahu biha. Kata Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jika kamu mendapat kebaikan, mereka bersedih hati. Wa iltusibakum sayyi'atun, jika kamu ditimpa oleh keburukan, yafrahu biha,
mereka bergembira dengannya. Pernah tak awak mengalami macam itu? Bulia awak nang elok, inya sedih, hendaknya lera dah. Dapat awak musibah, golak ah. Pernah awak mengalami macam itu? Ketika awak bulia, hendaknya lera dah. Ketika awak dapat musibah, golak ah. Lai juga. Lai. Hendaknya lera ni awak bulia bersaki dah. Pada awak ngapa tidur inyo kan? Ngapa tidur inyo awak dah? Awak buat je kerja awak buat usaha awak. Kau anak awak sekolah di awak. Kau sawak dibuat di awak. Kau bagi awak pikir. Kau ingat awak jinjong. Kau hujan berpayung awak, bertudung awak. Kau panik. Pokok awak kojong, berusahawan. Tiba awak berhasil, berhasil kerja awak, sukses kerja awak. Tidak hanya lewat. Kaum muslimin yang berbahagia, ini dialami oleh Nabi dan para sahabat. Siapa yang tidak bersenang hati kepada mereka itu? Mereka itu adalah orang-orang Yahudi. Karena orang Madinah itu didapati oleh Nabi, mereka itu kan ada orang Yahudi. Jadi setelah Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah, orang Yahudi itu ada yang langsung mengikut Nabi, masuk Islam sebenar-benarnya. Ada yang mereka masuk Islam tapi hatinya enggak. Dan ada mereka yang betul-betul menantang. Jadi yang seperti ini adalah mereka itu yang merekanya sepertinya seperti Islam tapi hatinya tidak sebenarnya. Ya masih munafik mereka. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, kalau kita perhatikan kaum muslimin yang bahagia, in tamsaskum lu, tamsas lu artinya tersinggung aja nenek. Tersinggung wak nenek dek kebaikan, dapat wak sakit dek kebaikan, nandaknya lewat dah. Tapi tusibuhum lu ditimpa. Kalau makin godang musibah nak menimpa awak, semakin senang hatinya. Gembira, yafrahu biha. Mereka bergembira dengannya. Jadi kaum muslimin yang berbahagia, kalau yang seperti itu terjadi di diri awak, menimpa awak, ketika awak bulia, ketika awak senang, marinya risau. Ketika awak susah, ianya senang. Apa yang akan kita lakukan? Awak sarangnya enggak? Awak lawan orang tu. Kata Allah Subhanahu wa taala, ini yang akhlak Nabi itu. Bagaimana kita menghadapi yang seperti itu? Wa in tasbiru wa tattaqu la yadhurrukum kaiduhum syai'a. Innallaha bima ya'maluna muhit. Dan jika kamu bersabar dan bertakwa, tidak akan memudarat kepada kamu, takkan membinasakan kamu kaiduhum, usaha mereka. Apa yang mereka lakukan tidak akan bermasalah di awak duduk. Jika kamu sabar dan bertakwa, artinya hadapilah yang seperti itu dengan sabar ajalah. Serahkanlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak perlu awak lawan pulur, tidak perlu awak jolen pulur. Sabar ajalah. Tidak perlu dimusuhi pulur. Sabar ajalah. Itu langkah yang pertama. Sesudah itu, watattaku, bertakwa sajalah kepada Allah. Laksanakan, lalui, ikuti jalan yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berjalan saja di garis yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Sabar awak, ikuti saja jalan ditentukan Allah SWT. Yang Allah SWT suruh kerjakan, yang Allah SWT larang tinggalkan. Tidak usah pikir yang lain-lain. Ikutlah sesuai dengan ketentuan Allah terus. Kalau tidak boleh Allah Ta'ala tinggalkan. Insya Allah la yadurruhum say'a. La yadurrukum kaiduhum say'a. Tidak akan bermudarat ke kalian, tidak akan membinasakan kalian. Kata Allah SWT. Tidak kenapa penjuru. Namun demikian kaum muslimin yang berbahagia, kita juga diajarkan berdoa. Apa doa yang harus kita baca untuk itu? Itu ayat penutup surat Al-Quran. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri hasidin idza hasad. Ya Allah, aku berlindung bil falaq dari kejahatan orang yang dengki, orang yang hasad, idza hasad, apabila ia mendengki. Itu kaum muslimin berbahagia. Itu kalau kepada kita datangnya. Karena sesungguhnya kaum muslimin berbahagia, iri dengki itu, hasad dengki itu bisa menyerang semua orang. Karena itu penyakit hati. Awak bisa juga diserang tak boya. Bisa juga awak gak iri hati menengok orang berhasil. Kalau awak berhasil, orang iri ke awak, cakap tu Kini kalau penyakit itu tumbuh di awak. Awak nang kena tu nang diserang deh. Apalah cara? Dia awak tumbuh jadi turun. Malah menengok orang dah berhasil, aku di dalam tanah. Anda aja nyerah boleh tu. Tapi kalau orang tu dapat musibah, dia tak ketik orang hati sonang hati dah. Mana nang selalu bu terjadi orang iri hati ke awak, podo awak iri hati ke orang. Dia tak ada nelok cik juru dah. Tak ada nelok cik juru dah. Kenapa? Karena kalau kita memiliki iri dan dengki tadi, hasad tadi, di awak lo tak awak diserang Kata Rasulullah dalam hadisnya, iyyakum wal hasad. Jauhi olehmu akan hasad, iri dan dengki itu. Wa innal hasad, karena sesungguhnya hasad itu, iri dan dengki itu, yakulul hasanat, memakan kebaikan-kebaikan kamu. Tak lewat dia berbuat kebaikan, beramal soleh, beribadah, segala macam, tapi dimakan oleh kedengkian hati awak tadi, iri hati awak tadi. Kama ta'kulun nar, seperti api memakan narul khotabah, seperti api memakan kayu bakar. Sababan membok kayu api balik sampai motong tang didagih. Itu kan kadang sepokalnya labi pula. Ya apa? Kayu masuk di bengkel api. Seperti itulah kaum muslimin yang berbahagia. Siapa yang diserang oleh hasad dan dengki itu harus kita ketahui. Biasanya, kebiasaan Pak yang berbahagia. Boleh dapat mencoba mengatasi. Kalau tadi awak nang diserang de orang nang hasad dan dengki, itu harus kita lakukan. Sabar, takwa, doa. Kini nang diserang penyakit itu awak. Dia awak tumbuh hasad dan dengki itu. Bisa sodokkan bisa. Dia coba virus pilek kah? Kalau virus dan pilek tu kalau kadang dek perubahan musim cuaca bagai, kadang-kadang dek kena hujan bagai, malah kena dek hujan hati boleh bosin-bosin selemo-selemo leh. Itu dia awak le ruah.
Kalau dilapen aja, kadang-kadang sampai bangkai dek ke rumah sakit kan. Nya belapen aja mula bosin-bosin ngeneknya. Anda jo di atas sirah. Ala diringi dak batuk-batuk. Anda jo bau lah belapen aja. Juanya bapetuin jo bau. Susuk komplikasi namanya yang leh. Letak pasor. Ya? Masih umum leh. Tapi kalau le capek diatasi. Tiba pilih tu apa sobek. Mungkin tolak bodek-bodreknya. Nya pilih-pilih aja bau basin-basin aja baunya. Mungkin tolak dari mason baunya. Mungkin tolak dari boleh jales-jales aja dulu. Nyolon kronis leh. Jadi seluruh kita bisa diserang. Biasanya kaum muslimin yang berbahagia ini terjadi biasanya satu terhadap orang yang seprofesi. Sama kerja, sama usaha. Umpama yang motong sama yang motong. Yang penggale sama penggale. Kalau guru sama guru. Kalau buya sama ya macam itu. Ai golak hati buya sawi. Sekon dak golak. Seperti itu ibu yang berbahagia. Jadi yang seprofesi dia suruh. Ibu-ibu rumah tangga sama ibu rumah tangga pula. Kalau ndak seprofesi jaranglah muncul iri dunia. Awak memang kerja awak ya iko kerja awak. Atau iri pula awak ke bupati. Ndak bukan iri pula kau ancak umbang, kau ancak banyak motor kan ndak kau iri pula orang. Tapi dia awak kerja awak samanya. Cuma apa kalau bionya pada awak. Itu mulai leru. Awak sama-sama ibu rumah tangga. Suami awak sama-sama itu kerja. Tapi ini apa nawa balaki awak pada indah. Mulai le. Satu. Yang seprofesi. Sama kerja. Kalau berkebun bertani, ya sesama kebun bertani lah. Kalau iri pula ke pedagang. Itu kan laluan pun. Pula jalan tak sama je nak buat kerja orang. Satu. Yang kedua, yang diserangnya adalah orang yang selepel. Kalau terjadinya di orang yang selepel. Ini sama tingkat dengan awaknya. Ya ke petani sesama petani sayu nyompamo. Tapi awak petani sayu, petani ini orang tu petani sawit sekian ratus hektar, sekian puluh hektar. Tiri pula awak nawa matara. Ketelaluan lo nama orang. Jadi yang selepel. Guru sama guru pula. Tak kan iri pula. Kalau guru iri pula kepala sekolah, kepala dinas. Anda selepel itu ketelaluan nama orang. Buya sama buya pula. Nya sesama sarjana mudanya. Sesama S1-nya. Tapi nya apa dek cerita? Awak apa cerita-nya? Di situ muncul. Tapi awak lah jolek S1-nya. Kawan lah profesor doktor. Tiri lah awak banyak ilmunya. Keterlaluan nama orang. Dia seperti itu kaum muslimin berbahagia. Jadi ini biasanya yang diserangnya. Dan apapun bagaimanapun itu kata Rasulullah SAW apabila tumbuh di diri awak harus kita berantas secepatnya. Jangan dipalopen. Copek diatasi. Akan perlu di awak ke. Bagaimana mengatasinya? Kalau muncul di hati awak iri dan dengki kecakoha ketika menengok entah tetangga awak, pokok orang lain dari awak menengoknya berhasil doa, mulai di hati awak terasa ndak lomak dah. Hanya akibat nanti itu je wah. Yakulul hasanat, nang kena makan ada kebaikan-kebaikan kita. Abi dah pahala awak
pahala solat awak, pahala mengaji awak, pahala puasa awak, pahala sedekah awak. Habis dah. Nah, maka yang pertama untuk mengatasinya supaya nyujan berkembang di dalam diri awak, yang pertama apabila muncul contoh virus pelek tadi, bosin-bosin copek atasi. Kalau ikut bila taso seperti itu, copek. Apa yang dilakukan? Istighfar. Apa? Istighfar. Nah, istighfar. Astagfirullahaladzim. Sampai nanti habis deh kaum muslim yang berbahagia. Habis kebaikan awak deh ya. Dan habis usaha awak habis. Asi ajole deh memperhatikan memikir orang lain. Tidak diri awak yang berpikir lah. Akibatnya kadang-kadang kau bisa berbahagia, tidak nunggu pahala awak esok nak habis dah. Awak kini pun habis dah. Ada kisah kaum muslimin yang berbahagia. Seorang perdana menteri raja, seorang perdana menteri khalifah, inyo bekerja di istana raja, di istana khalifah, kerja di situ. 8 tahun-tahun kerja situ, alhamdulillah berarti senang lo kan. Kalau 8 tahun-tahun awak kerja itu, berarti kerja itu sesuai dah awak. Tapi kalau 2 bulan bawa tu belum tentu sesuai dah awak le. Tak betul ke tak posok ke. Tapi kalau bertahun-tahun ni tak berarti sesuai dah awak. Jadi perdana menteri kocakon yang dimiliki dia itulah sifat iri dan dengki kocakon. Pada suatu kali timbul irinya. Dia apa irinya? Dia selalu nampak dia ada orang umum aja, rakyat biasa aja, orang Arab Badui. Kalau dalam kisah itu sebut dia orang Arab Badui, orang umum aja. Orang Arab Badui kok pegawai tidur nyoro di sana raja, tapi nya selalu berkunjung ke raja, pe bertamu. Lama-lamanya bercita-cita je raja. Jadi khalifah. Lah raja khalifah suka pula kayaknya. Itu mulai ni. Awak malah bertahun-tahun kerja sih kau tak ada dapat-dapat, dah duduk-duduk nyantai-nyantai sini. Timbul iri lah. Tapi tak copeknya istighfar dah. Tak copek istighfar dah, berkembang oleh air dicakap. Apa cara kerja terus? Nak jangan macam dituju oleh. Nak jangan surah jauh suka kayaknya, khalifah suka kayaknya. Timbul lah, nang kedua lah. Lain cara. Dan ajaknya makan ke rumah. Dan undangnya makan ke rumah. Undang makan ke rumah dah. Sebulan. Besok nampak ketika sebulan tadi dari sang raja, ada kalau imbau dah. Besok di rumah awak makan dia. Dia elok kan, tak ada orang nampak kebencian iri, tak ada. Elok. Kau ni lah, yang tak ada nampak apa juga. Siang esok roh, jajaklah kawan cakap makan kumainya. Dan sebelumnya lah di posan, kalau rumah ada ke bini. Siang beko, ada tamu awak tu. Buat masakan, buat sambal nan lomak. Sambal nang lomak. Tapi nang agak merangsang lah baun tekmu. Kalau dia awak aku kat robok nyelomak tapi agak merangsang baun bosok ngok awak deh. Mungkin kuput joryong, mungkin joryong lamba, mungkin cangkuk gaya ji potang. Cangkuk lama kan cendit tu kan lama pun ditang lama. Jadi kaum muslimin yang berbahagia, sudah makan tadi diposankan deh. Pulan besok wang atau nanti wang kalau pergi raja jago moh jenda tabaun pulo dek raja mului awak
kata bau longo awak dia rajo beko. Ha. Ya kalau ibarat kini pakai sapu tangan lah, pakai tisu lah tutup mulut lengan nak jentak bon-bon dia rajo. Nah, kalau di dalam kurun tak tisu sapu tangan sabu dia. Dia pakai jubah longan baju roh itu nih. Jadi ndak tabon-bon dia rajo. Iyalah dipegang posan itu. Sebelum si Arab Badui kalau bertamu ke rajo, ke khalifah lah dibisiang pula dia. Khalifah, lai tontu dia khalifahnya nang salan hukum mairu. Memang mani mulu pandainya baca kap terhibur awak dia. Tapi nyor memang pandai bermuka dua. Depan khalifah macam itu hello. Tapi dilu ya nang kojonya tu mencitong di mana-mana orang sobi dia ongok lajur busuknya. Babau nang ajur dunia. Itu tidak citong dia di lurun. Sobi lah babau nang ajur dunia. Dak rajo ndak polo selidik kan. Iyo ga itu aja ndak selidik kira. Cuman iyo ga coba membuktikan usuknya. Iyo ga assalamualaikum ndak akan nampakkan. Jadi besok ya tiap kamu muslimin berbahagia ketika sebulan kau datang, Arab Badui kau datang. Arab Badui di situ aja. Iya tiap bercakap don ndak amaduk cerita tapi agak mengendeng angenek. Nah, agak cerita ngene cakap. Iya, tu kesan kotong berbau dia mulut dia kesana. Itu tidak citon dia sendiri. Langsung Pak Bu, dia ambil pena, kote, tulis sepucuk surat. Baru ini masuk ke amplop, dinjuan kenya. Tolong bawa surat ini berikan kepada Al-Gojo. Al-Gojo itu siapa? Apa Gojo? Kalau bahasa tukang eksekusi. Kalau bahasa dulu tukang penggal, tukang sembeli. Buat surik ko. Ndak ketek rapat dengan godang hati, agaklah jadi kepercayaan rajo kau selama kau ndak pun nanti kepercayaan ndak rajo orang selama kau Sekadar cerita para kini dibe kepercayaan ndak rajo. Ndak saketek godang hati membuat surik ko cokoro. Sebelum sampai keluar istana, nampaklah dek Perdana Menteri tadi membuat sungai. Apa roh nak ambok roh? Oi, dan dapat kepercayaan dari raja. Ndaklah tentu daerah ni busuk angkara. Kepercayaan dari raja dan disuruh mengantar surat kau kepada Al-Gojo. Wang dapat kepercayaan? Iya. Tak baik itulah. Dia bayar kau. Ada yang menyebut 2 dinar, menyebut 2.000 dinar dan bayi kau dan mantan surat itu. Dan mantan surat itu. Iyalah pula dia akan tak ada besar sangka apa jore. Iyalah, tapi tak bohongi raja sok ndak untuk ajalah. Diam ajalah. Dan mantan. Dibailah piti uang kepada Arab Badui tadi. Diben surat kepada Perdana Menteri tadi, dibola surat tadi dengan bahagia gembira pula sampai ke tempat Al-Gojo. Sampai ke Al-Gojo, ini surat dari raja. Duduk dulu. Duduk, diambil surat, dibuka surat tadi. Setelah dibuka surat oleh Al-Gojo, tahu kamu isi surat ini? Enggak. Tahu kamu isi surat ini? Enggak. Mana tentu nak beda isi surat apa isi surat itu dah. Kata Al-Gojo. Ada lupa. Khalifah berpesan kepada Arab Badui kau, apapun nanti yang terjadi kamu datang ke sini lagi. Apapun yang terjadi datang ke sini lagi. Diberitahulah oleh Al-Gojo kepada Perdana Menteri tadi. Saya baca ya surat ini. Apa isi surat ini? Sesampainya surat ini, penggal leher yang membawa surat ini. Itu isi Pak Bu. Bantai kali pajana membuat surat kok. Sembelih.
Keesokan harinya Arab Badui datang ke raja. Hah, heran raja. Duit juga ini. Duit juga. Mana surat potong? Tidak dantarkan. Lain aja. Cuma tidak dan mantan loh. Jangan mantan. Timbul pertanyaan raja, apa yang sesungguhnya? Dicetonlah apa namanya runtutan kisah dari awal. Dicetonlah kronologi deh. Beberapa hari yang lalu aja dan diundang dehnya makan komainya. Kami makan gini. Setelah itu dia pesan dehnya. Supaya jangan bawun dek raja mulut dan suwa dan manutik mulut dan dek supaya jangan bawun dek raja. Itu yang terjadi. Oh, jadi kalau yang fitnah hasad. Jadi siapa yang menerima akibatnya? Inyo sendiri. Orang yang hasad, orang yang iri, orang yang dengki. Seperti itulah yang berbahagia di dunia aja seperti. Dan penyakit iri dengki, kau enggak penyakit bau-bau kini loh Pak Ibu bahagia. Sejak di dalam surga dulu, iblis yang pertama punya iri dengki itu, menengok Adam dan Hawa berbahagia dalam surga. Mengganggu Adam dan Hawa itu? Enggak, mereka berbahagia berdua. Memang surga itu milik mereka berdua. Lah cina kini loh, padahal kininya Bu, surga ini milik kita berdua. Sebanyak ke manusia hanya ke surga milik kita, dunia ini milik kita berdua. Adam dan Hawa wajar, memangnya berdua manusia situnya. Ada saat iblis iri, ndak ge mengganggu ke iblis rudo. Iri juru. Dicai pulo deh. Lai tentu dek kalian dek apa kalian dilarang dak ke hutan hudirunya. Dalam surah Al-A'raf sampai-sampai yang katakan bersumpah ke kalian berdua waqo sama huma inni lakum malam minan nasihin. Bersumpah ke kalian berdua lama nasihat ke kalian nyanyinya. Besok kalian dilarang mana makan buah dirwa supaya jangan kalian kalau kalian makan buah dirwa kalian ke samudra aja kalian jadi malaikat. Kalian kan kekal dalam surga. Itu busuk hatinya. Jadi kaum muslimin balik kembali kita jadi cepat istighfar. Mulai aja muncul terasa di dalam ada iri menengok orang berhasil, sonang hati menengok orang dapat musibah. Istighfar cepat. Istighfar. Minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan iringi dengan rasa syukur. Yang pertama, bersyukurlah awak seperti itu Allah berikan. Syukur dengan nikmat yang ada pada awak. Itu yang pertama. Yang kedua, kaum muslimin yang berbahagia, yakinilah bahwa segala sesuatu yang Allah berikan ke awak, yang Allah berikan ke orang lain itu sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahwa Allah memberikan yang terbaik kepada setiap kita. Alun tentu lepak nan elok nampak di awak dia orang, itu elok pulung kok topik di awak. Alun tentu lepak. Dia orang ya ancak nampak tapi kok dinjong ke awak ndak ancak senando. Wa asa an takrahu syai'an wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Bisa jadi yang kamu wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Bisa jadi elok menurut kalian pada itu buruk buat kalian. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa syarrul lakum. Dan boleh jadi yang kamu anggap baik buruk pada kalian dan bisa jadi yang kamu benci pada itulah yang baik untuk kalian. Contoh, nampak deh dan si Farhan apa? Dia ancak aku pialin kalau tadinya. Timbul lo keinginan dan nak nyo kupianyo tu. Iya kan ancak dia kan? Ancak dia. Tapi nan ancak dia lo tentu ancak dia dalam ero. Kau sampailah hanya bu yang ancak bonan nyi bu ya kupian kau nyenyo. Sampai te palor dah ancak lo. Apa sebabnya palor seiman ya kupian pakainya ukuran kupian nomor 7, nomor 6. Kupian yang superbita nomor berapanya? Nomor 4. Atau kanang buku pian nomor 6. Lek kan ancak tiba di awak. Seperti itulah kamu. Itu dia. Jadi Allah tentu lebu.
nang nampak di awak elok di orang tu, kan elok pula tiba di awak. Itu tujuannya. Tu harus kita sadari seperti itu. Nah, jadi yang Allah berikan ke awak itu yang terbaik buat kita. Itu Allah berikan yang terbaik. Tentu di Allah SWT. Allah ciptakan awak, Allah yang ngatur awak. Itu yang kedua. Yang ketiga, ya, yang ketiga, tu nang cakap nang elok di orang tu, alun tentu elok di awak. Yang ketiga, alun tentu lepak bu, yang dirasakan oleh orang yang kita lihat baik itu seperti yang kita bayangkan. Nampak kawan ke 2 bulan yang lalu Honda Supra, Honda apa namanya Karisma pakai 2 bulan yang lalu. Bulan kalau ganti pula dia aja Supra. Baru 2 minggu bulan lah ganti pula dia aja Yamaha. Dasar kalau hati awak nan iri dan kita. Kau jalan ganti Honda, awak pakai John lama kok. 10 tahun ni kau John pakai. Kawan sekali 2 bulan ganti Honda. Lah tiba pula iri. Padahal nyawa hebat nyoro bisa ganti Honda tahu. Awak dah dapat dah. Padahal sonan dia apa dijual di dalam urusan sonan oli beli panjang aja. Karisma tu adi ganti pula lah je Supra 125. Sabanta di nyawa sana asal kajak je tureng lah diganti pula. Lah kodok sana ni nyonya di jalan awak alhamdulillah pula. Lah 20 tahun makai Honda itu je. Ndak awak pun ada ni nyonya dia. Mana lancar dah. Jadi jangan awak bayangkan. Contoh dapur, bantu kadang-kadang orang dia pandainya menjago, pandainya ndak disobuin ke awak dia keluh kesah nyor. Dan awak lah kesah aja. Jadi itu kaum muslimin yang berbahagia yang harus kita sadari. Jadi kita ketahui seperti itu. Jadi yang pertama obatnya selalulah apabila muncul dalam diri awak iri dan dengki itu istighfar dan bersyukur. Yang kedua, alun tontuleh. Nan elok di orang tu, elok pula di awak. Yang ketiga, alun tontuleh. Nan di orang tu, contoh nan awak bayangkan. Mudah-mudahan kaum muslimin bahagia, kita semuanya dihindarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dijauhkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada sifat hasad dan dengki. Demikian kah? Mudah-mudahan manfaat kita bersama, terutama untuk diri sendiri. Diri saya sendiri. Mohon diperbanyak maaf khairul kalam. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.